Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang logika matematika. Pembahasan kita akan terfokus kepada ekuivalen, pernyataan berkuantor, dan penarikan kesimpulan bersama saya, Tantri Mega Sanjaya. Selamat menyimak. Pembahasan pertama kita yaitu tentang ekuivalen. Teman-teman coba perhatikan tabel nilai kebenaran berikut. Di sana ada pernyataan tunggal A dan B, kemudian ada pernyataan majemuk. Jika A maka B dan negasi A atau B. Nah, tentu teman-teman sudah bisa ya menentukan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan tersebut. Coba teman-teman perhatikan pada kolom ketiga dan kolom kelima. Dua pernyataan majemuk itu memiliki nilai kebenaran yang sama. Ya. Nah, itu disebut dengan ekuivalen. Jika A maka B ekuivalen dengan negasi A atau B. Ekuivalen itu dinotasikan dengan garis 3 yang sejajar. Jadi, dua pernyataan dikatakan ekuivalen jika kedua pernyataan tersebut mempunyai nilai kebenaran yang sama untuk semua pasangan pernyataan penyusunan. Semoga bisa dipahami ya. Pernyataan ekuivalen sangat banyak dan ini ada beberapa pernyataan ekuivalen yang sering digunakan dalam proses penarikan kesimpulan. Di sini teman-teman bisa lihat ada 9, bahkan bisa lebih. Contohnya yang pertama itu tautologi. P atau P, maka dia akan ekuivalen dengan P. P dan P ekuivalen dengan P. Nah, maksudnya ini pernyataan sebelah kiri dari tanda ekuivalen itu maksudnya akan ekuivalen dengan pernyataan yang sebelah kanan. Untuk yang komplement, nomor 2, P atau negasi P, dia akan selalu bernilai benar. P dan negasi P, dia akan selalu bernilai salah. Dan seterusnya. Teman-teman bisa berlatih untuk membuktikan pernyataan-pernyataan berikut. Ada 9 pernyataan yang bisa teman-teman buktikan. Itu merupakan pernyataan ekuivalen yang sering digunakan dalam proses penarikan kesimpulan. Selanjutnya, pernyataan berkuantor. Cara mengubah kalimat terbuka menjadi suatu pernyataan adalah dengan menggunakan suatu kuantor. Kemarin kita sudah membahas tentang kalimat terbuka. Masih ingat teman-teman apa itu kalimat terbuka? Ya, betul. Kalimat terbuka merupakan kalimat yang masih mengandung variabel, sehingga belum bisa ditentukan nilai kebenarannya. Nah, kalimat itu akan bisa bernilai benar atau salah ketika kita sudah menentukan variabelnya. Nah, kalimat terbuka juga bisa kemudian menjadi pernyataan yang bernilai benar atau salah ketika kita menggunakan kuantor. Ada dua macam kuantor, yaitu kuantor eksistensial disimbolkan dengan E, seperti huruf E ya, dan kuantor universal yang disimbolkan dengan huruf ini, seperti A terbalik. Nah, X dibaca terdapat X sedemikian sehingga, atau bisa juga dibaca dengan ada X sedemikian sehingga, atau bisa juga ada sekurang-kurangnya satu X sedemikian sehingga, atau beberapa X sedemikian sehingga. Nah, ini untuk kuantor eksistensial. Selanjutnya, untuk kuantor universal dibaca semua X berlakulah atau untuk setiap X berlakulah. Ya. Atau semua X sedemikian sehingga bisa juga. Coba teman-teman perhatikan contoh pernyataan berkuantor. Yang pertama,
Di sini ada kalimat terbuka, X plus 6 sama dengan 10. Kita tidak tahu apakah X plus 6 sama dengan 10 itu benar atau salah. Nah, sehingga kalimat terbuka ini bukan sebagai suatu pernyataan matematika kayak gitu ya. Agar dia menjadi pernyataan matematika yang memiliki nilai kebenaran benar atau salah, maka kita tambahkan kuantor. Nah, misalnya di sini X plus 6 sama dengan 10 disimbolkan dengan DX. Maka ditambahkan ekuantor. Kuantornya ini kuantor eksistensial ya, kita tambahkan berarti ada X. Sedemikian sehingga X plus 6 sama dengan 10. Ketika pernyataan menjadi ada X, sedemikian sehingga X plus 6 sama dengan 10, maka benar kan? Kenyataannya benar. Nah, sehingga dengan penambahan kuantor ini, maka suatu kalimat terbuka akan menjadi suatu pernyataan matematika yang memiliki nilai kebenaran benar atau salah. Dalam hal ini, pernyataannya akan bernilai benar karena memang ada nilai X, sehingga X plus 6 itu sama dengan 10. X-nya berapa? 4 gitu ya. Selanjutnya, contoh yang kedua, ada mahasiswa yang memperoleh beasiswa luar negeri. Nah, ini kita akan merubah pernyataan ini dalam notasi yang mengandung kuantor gitu ya. Ada mahasiswa yang memperoleh beasiswa luar negeri. Ada X adalah mahasiswa dan X ini memperoleh beasiswa luar negeri. Ada itu berarti kuantornya eksistensial gitu ya. Sehingga EX mahasiswa X dan memperoleh beasiswa luar negeri X. Nah, misal mahasiswa itu kita notasikan dengan M dan beasiswa luar negeri kita notasikan dengan B, maka notasinya akan menjadi EX, MX, dan BX gitu ya. Kemudian contoh yang ketiga, semua mahasiswa pandai. Nah, ini akan menggunakan kuantor universal. Semua X, apabila X itu mahasiswa, maka X pandai. Nah, mahasiswa disimbolkan dengan M, kemudian pandai dengan P. Jadi, akan menjadi A terbalik X ya, kuantor, notasi kuantor universal, MX, implikasi PX. Nah, semua mahasiswa pandai. Nah, jika semua mahasiswa maka pandai mereka, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk penulisannya beberapa tanda kurung bisa dihilangkan untuk kuantor ini, kuantor eksistensial ataupun kuantor universal ini bisa dihilangkan. Misalnya awalnya kan misalnya PX gitu ya, bisa dituliskan menjadi PX tanpa tanda kurung gitu. Untuk kuantornya juga misalnya EX bisa dituliskan dengan EX tanpa tanda kurung. Misal pun mau tetap dipakai tanda kurung tidak masalah. Selanjutnya negasi dari pernyataan berkuantor. Nah, tadi misalnya kita punya semua mahasiswa rajin belajar, dinotasikan dengan AX terbalik itu ya, kemudian PX. Nah, itu kuantor universal ya untuk semua. Semua mahasiswa rajin belajar dinotasikan dengan ini. Nah, jika ada yang menyangkal pernyataan tersebut, maka pernyataan akan menjadi tidak benar loh. Tidak benar bahwa semua mahasiswa rajin belajar. Atau enggak semua mahasiswa rajin belajar, kayak gitu kan. Nah, maka bisa dinotasikan dengan negasi. Negasi dari pernyataan yang mengandung kuantor universal tadi. Kemudian, atau dalam pernyataan lain bisa ditulis ketika memang tidak semua mahasiswa rajin belajar, tidak semua berarti artinya gitu ya, ada mahasiswa yang tidak rajin belajar, gitu ya. Tidak semua mahasiswa rajin belajar berarti ada mahasiswa yang tidak rajin belajar, gitu kan. Nah, bisa dituliskan dengan ada mahasiswa, berarti ada mahasiswa. Itu kan bisa menggunakan kuantor eksistensial. Tidak rajin belajar, awalnya rajin belajar kan pernyataannya awalnya rajin belajar, ini menjadi tidak rajin belajar, menjadi negasi. Nah, negasi rajin belajar berarti tidak rajin belajar, berarti dinotasikan dengan kuantor eksistensial, kemudian negasi dari
rajin belajar menjadi tidak rajin belajar gitu ya. Nah, jadi secara umum negasi dari pernyataan berkuantor dinyatakan sebagai berikut. Jika negasi dari pernyataan yang mengandung kuantor universal, maka dia akan ekuivalen dengan pernyataan yang mengandung kuantor eksistensial, namun pernyataannya kemudian yang dinegasikan. Nah, kemudian begitu juga dengan suatu pernyataan yang mengandung kuantor eksistensial, dia akan ekuivalen dengan pernyataan yang mengandung kuantor universal, tetapi pernyataannya kemudian dinegasikan. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, supaya lebih jelas kita latihan sedikit gitu ya. Ada di sini ada 4 soal. Nah, kita akan bahas bersama-sama. Nah, misalkan PX adalah pernyataan yang menyatakan X bilangan prima. Jadi, jika ada notasi PX, kita menyatakan bahwa X bilangan prima. GX menyatakan X bilangan genap. Dan HXY, X habis membagi Y. Nah, itu clue-nya gitu ya. Kemudian pertanyaannya adalah tuliskan dalam kalimat sehari-hari untuk rumus-rumus atau notasi-notasi berikut. Nah, yang pertama ada P5. Nah, berarti kita harus melihat yang PX tadi kan. Nah, ini bunyinya apa P5 ini? Nah, jawabannya adalah apa bunyinya? Ketika PX maka bacanya atau bunyinya menjadi X bilangan prima. Jadi kalau P5 kita bisa membacanya dengan 5 bilangan prima, gitu ya. Nah, mudah. Kemudian yang kedua, G2 dan ya, P2. G2 berarti kaitannya dengan GX tadi. Kalau GX akan dibaca X bilangan genap. Berarti kalau G2 dibacanya menjadi 2 bilangan genap. Dan P2 tadi kalau PX dibaca X prima, berarti P2 dibaca 2 bilangan prima. Jadi G2 dan P2 akan dibaca dengan 2 bilangan genap dan 2 bilangan prima, gitu ya. Kemudian yang ketiga, muncul kuantor universal. Kuantor universal dibacanya apa? Semua. Nah, ya. Semua X berlaku atau semua X sedemikian sehingga HX2. HX2, ketika HXY akan dibacanya X habis membagi. Berarti ketika HX2 kita akan membacanya dengan X habis membagi 2. Kemudian ada tanda implikasi GX. GX artinya X bilangan genap. Nah, coba ketika ada kuantor universal X, kemudian HX2 implikasi GX akan dibacanya menjadi semua X berlaku atau semua X sedemikian sehingga jika X habis membagi 2 maka X bilangan genap. Nah, bisa dipahami ya, ini mudah. Kemudian yang keempat, muncul kuantor eksistensial. Kalau universal tadi untuk semua, berarti eksistensial ini beberapa atau ada. Atau minimal ada satu gitu ya. Nah, ini kan kita akan membacanya menjadi ada X. Nah, sedemikian sehingga X bilangan genap dan X habis membagi 6. Gitu ya. Cukup mudah. Kita akan masuk ke materi penarikan kesimpulan. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang penarikan kesimpulan ini, ada beberapa hal yang perlu teman-teman ingat kembali. Nah, terkait teori atau materi kita sebelumnya, yaitu tentang tautologi atau keabsahan. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu teman-teman ingat. Yang pertama yaitu setiap pernyataan tunggal pasti mempunyai nilai kebenaran, yaitu benar atau salah, ya kan? Yang kita bicarakan di sini adalah pernyataan matematika. Kemudian yang kedua, nilai kebenaran pernyataan majemuk tergantung
pada nilai kebenaran pernyataan tunggalnya dan penghubung pernyataan-pernyataan tersebut. Nah, kemarin kita juga sudah mempelajari tentang pernyataan majemuk dan bagaimana menghubungkan pernyataan majemuk. Contohnya kemarin misalnya implikasi gitu ya. Ada biimplikasi, disjungsi, konjungsi. Nah, itu kan ada kaidah-kaidah tertentu untuk menyatakan bahwa pernyataan majemuk ini akan bernilai benar atau salah dengan kaidah-kaidah yang sudah kita tentukan kemarin gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu tautologi merupakan pernyataan majemuk yang bernilai benar ya. Sudah kita pelajari. Kemudian yang terakhir yaitu tautologi sangat penting dalam penurunan kesimpulan atau pembuktian keabsahan suatu argumen. Nah, jadi untuk penarikan kesimpulan ini kita akan membahas kembali terkait tautologi. Nah, jadi jangan dilupakan materi tentang tautologi ini. Kesimpulan atau yang seringkali disebut dengan konklusi atau conclusion ini merupakan rangkaian pernyataan tunggal atau pernyataan majemuk yang semuanya bernilai benar. Jadi sudah benar dulu ya. Nah, dengan menggunakan aturan-aturan yang berlaku sehingga dihasilkan pernyataan yang benar pula. Nah, dalam penarikan kesimpulan terdapat argumen, yaitu pernyataan yang mengandung sejumlah pernyataan. Jadi kumpulan dari pernyataan-pernyataan. Nah, itu argumen. Kumpulan dari pernyataan-pernyataan yang akan ditarik kesimpulannya. Nah ini kumpulan ini pun untuk menarik kesimpulannya berlaku kaidah-kaidah gitu ya. Nah contoh di sini, hari ini kuliah offline atau online itu premis maksudnya pernyataan yang nanti akan menjadi argumen kumpulan dari pernyataan ini yang akan ditarik kesimpulannya ya. Hari ini kuliah offline atau online, premis pertama. Kemudian premis kedua, hari ini tidak kuliah offline. Ini premis yang kedua. Artinya, ketika hari ini kuliah offline atau online dan pada kenyataan hari ini tidak kuliah offline, berarti hari ini kuliah online. Seperti itu. Nah, jika pernyataan sebelumnya kita notasikan misalnya P hari ini kuliah offline dan Q hari ini kuliah online, maka argumennya akan disimpulkan menjadi seperti ini. Yang tadi kan untuk premis pertama hari ini kuliah offline atau kuliah online, maka bisa disimpulkan dengan P atau Q. Kemudian premis yang kedua negasi P. Ya, negasi P. Hari ini tidak kuliah offline, artinya kesimpulannya adalah Q, hari ini kuliah online gitu ya. Nah, untuk argumen-argumen itu bisa dinotasikan seperti ini. P atau Q dan negasi P maka akan Q. Nah, jadi untuk penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan itu bisa dinotasikan dengan ini yang paling bawah ini pernyataannya ya. Nah, jika pernyataan majemuk merupakan tautologi, maka argumen tersebut valid atau absah. Nah, jadi pernyataan ini, pernyataan majemuk yang P atau Q dan negasi P, maka Q itu merupakan suatu pernyataan tautologi atau pernyataan yang nilai kebenarannya itu benar semuanya, maka argumen itu valid atau absah. Artinya kesimpulan yang diperoleh itu valid ya. Nah, coba kita cek apakah valid atau tidak. Nah, di sini ada PQ. Nah, kemungkinan nilai kebenaran ya ada 4 gitu ya. Kemudian ketika P dihubungkan dengan dan, maka PQ P-nya benar, Q-nya benar, hasilnya akan benar. Nah, ini ya, pada kolom kedua itu adalah hasil dari P dan Q. Kemudian pada kolom keempat itu adalah hasil dari P dan Q. Kemudian dan negasi P. Nah, itu. Kemudian diimplikasikan dengan Q akan memperoleh nilai nih. Nah, yang kolom dengan warna yang berbeda akan bernilai benar semua. Berarti dia benar tautologi.
Artinya argumen atau penarikan kesimpulannya di sini sah karena hasilnya adalah tautologi atau benar semua. Selain dari pernyataan yang ekuivalen, ada beberapa aturan penarikan kesimpulan. Nah, yang pertama yaitu modus ponens. Nah, modus ponens ini misalnya premis 1 ada implikasi P maka Q, kemudian premis 2-nya adalah suatu pernyataan P. Maka hasilnya adalah Q. Ini digunakan dalam penarikan kesimpulan juga. Nah, bentuk implikasinya dapat ditulis seperti ini. Jika P maka Q dan P, maka Q. Gitu ya. Nah, contohnya. Misalnya premis 1, jika mata kuliah dasar-dasar matematika mudah, maka mahasiswa prodi tarbiyah lulus semua. Kemudian premis kedua, mata kuliah dasar-dasar matematika mudah. Jadi kesimpulannya berdasarkan modus ponens tadi adalah ya betul, mahasiswa prodi tarbiyah lulus semua. Kemudian contoh yang kedua. Premis pertama, jika umat Islam bersatu, maka umat Islam kuat. Nah, premis kedua, umat Islam bersatu. Kesimpulannya berdasarkan modus ponens adalah umat Islam kuat. Gitu ya, mudah. Berikutnya itu ada modus tollens. Misalnya premis 1 ini implikasi P maka Q, kemudian premis kedua negasi Q. Nah, jangan terbalik ya teman-teman. Maka kesimpulannya adalah negasi P. Nah, dalam bentuk implikasi dapat dituliskan seperti ini. Artinya modus-modus ini, modus ini akan ketika dicari nilai kebenarannya dia akan bernilai tautologi sehingga bisa kita gunakan sebagai aturan untuk menarikan kesimpulan. Contohnya, misalnya ada premis 1, jika mata kuliah dasar-dasar matematika mudah, maka mahasiswa tarbiyah lulus semua. Premis kedua, ternyata mahasiswa tarbiyah tidak lulus semua. Kesimpulannya adalah ya, mata kuliah dasar-dasar matematika tidak mudah. Ya. Dan aturan penarikan kesimpulan berikutnya yaitu silogisme. Premis 1, P maka Q, premis 2, Q maka R. Nah, jadi kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, untuk bentuk implikasinya bisa ditulis seperti ini. Itu artinya ketika teman-teman cari nilai kebenarannya, dia akan bernilai benar semua atau tautologi. Sehingga bisa digunakan untuk aturan penarikan kesimpulan. Kita ambil satu contoh ya. Misal premis 1. Jika Maida lulus ujian tahsin, maka Maida bersedia menjadi pengajar tahsin. Premis 2, jika Maida bersedia menjadi pengajar tahsin, maka Maida menjadi guru pendamping. Jadi kesimpulannya berdasarkan aturan silogisme, jika Maida lulus ujian tahsin, maka Maida menjadi guru pendamping. Yang selanjutnya yaitu disjunktif silogisme. Nah, misalnya ada premis 1 P atau Q, premis 2-nya negasi P, maka kesimpulan yang diperoleh adalah Q. Nah, dalam bentuk implikasinya bisa dituliskan seperti ini. Contohnya, premis 1 misalnya. Basri mengambil prodi tarbiyah atau ekonomi syariah. Premis yang kedua, Basri tidak mengambil prodi tarbiyah. Kesimpulannya, oke, betul. Basri mengambil prodi ekonomi. Oke, sekarang ada latihan. Nah, latihan kita akan mengingat untuk aturan-aturan terkait ekuivalensi yang sering digunakan untuk penarikan kesimpulan, dan kemudian tadi yang barusan ada modus ponens, modus tollens, silogisme itu juga akan kita gunakan dalam kaidah untuk menarik kesimpulan. Oke. Nah, di sini ada argumen ya. Jika bayi lahir laki-laki, maka akikah dengan 2 ekor kambing. Nah, itu
premis 1 ya. Kemudian yang kedua, jika akikah dengan 2 ekor kambing, maka kambing harus sehat. Kemudian yang ketiga, jika bayi lahir bukan laki-laki, maka akikah 1 ekor kambing. Ternyata kambingnya tidak sehat. Jadi kesimpulannya apa? Nah, oke. Nah, kita bikin notasinya dulu. Kita buat notasinya dulu. Misalnya ada P. P untuk bayi lahir laki-laki. Kemudian Q, akikah dengan 2 ekor kambing. R, kambing harus sehat. S, akikah 1 ekor kambing. Nah, jadi pernyataan-pernyataan tunggalnya kita notasikan dulu dengan huruf kecil gitu ya. Nah, kemudian setelah kita notasikan, kita akan lebih mudah untuk menotasikan premis-premisnya. Premis 1 kan tadi, jika bayi lahir laki-laki maka akikah dengan 2 ekor kambing. Nah, berarti jika P maka Q. Kemudian yang kedua, jika akikah dengan 2 ekor kambing maka kambing harus sehat. Jika Q maka R. Kemudian yang ketiga, jika bayi lahir bukan laki-laki maka akikah 1 ekor kambing. Nah, jika negasi P maka S, gitu ya. Kemudian yang keempat, yaitu ternyata kambing tidak sehat, berarti negasi R. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk menarik kesimpulan, kita bisa menggabungkan premis yang kedua dengan premis keempat. Q maka R, kemudian digabungkan dengan negasi R. Nah, kita menggunakan modus Tholen. Jadi, jika Q maka R dan negasi R, maka hasilnya adalah negasi Q. Oke ya, menggunakan modus Tholen. Ini proses untuk menarik kesimpulannya. Kemudian selanjutnya, kita akan menghubungkan antara pernyataan premis 1 dan premis 5. Modus Tholen juga. Jika P maka Q dan negasi Q, nah, maka hasilnya adalah negasi P. Ini untuk modus Tholen juga. Kemudian 3 dan 6. Premis 3 dan 6. Negasi P maka S dan negasi P maka hasilnya adalah S. Ini modus Tholen. Nah, coba teman-teman perhatikan nomor 5, 6, 7 itu semua semua premis-premisnya udah masuk ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya ini sudah cukup untuk ditarik kesimpulan karena semua komponen-komponen dari premisnya sudah masuk. Nah, artinya kita memperoleh kesimpulannya yaitu S ini. Apa S? Akikah 1 ekor. Sekian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dari saya banyak kesalahan, saya mohon maaf lahir batin. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.